Halo Sobat Kopior, bertemu lagi dengan saya Siswanto Hadi Prasetyo di Ngopi Kopior. Ngobrol pagi di Kebun Kopior. Sedap. Tapi kali ini bukan kopi ya. Kita minumnya bandrek kopior. Ini salah satu menu yang lumayan diminati juga, Kang Deden. Ini mantep nih, Iya, apalagi buat- kalau cuacanya Betul, mendukung ya. Mendukung. Dingin-dingin. Terus juga senior-senior kita nih, ini salah satu menu favoritnya beliau-beliau Iya. gitu. Jadi nggak hanya es ya, Nggak yang hanya ada di es, kios kopior ini. itu juga ada yang anget-anget. Mantep guys, wajib dicoba. Ya ini udah lama juga ya dari bahasan terakhir kita nih ketemu. Iya. Kita sudah ketemu lagi sekarang nih sama Kang Iya, Didit iya, lagi iya. sama Kang Cipta lagi. Masih Narasumber ini, yang setia. narasumber yang setia yang gak bosen-bosen ngasih banyak penjelasan buat sobat kopior semua. Insight buat sobat kopior. Ya. Jadi ini tuh ada kaitannya sama episode kita sebelumnya, Kang. Gimana? Jadi dari bahasan episode sebelumnya yang kita bahas soal klinik, ini banyak yang nanya-nanya juga nih ternyata mereka-mereka yang sudah, baik yang sudah maupun yang belum tanam, banyak yang nanya nih kendala utamanya, tantangan utamanya di budidaya kelapa kopior itu hama dan penyakitnya apa saja sih yang mungkin muncul dari kalau petani ini mau budidaya tanaman kopior. Silahkan, siapa yang mau menjelaskan? Pak Cip dulu lah, Pak Cip ya. Sesuai tadi dimensinya hama dulu Iya, ya. betul. Nah, jadi Sambil-sambil ya, sambil-sambil. ya, jadi masih kalau misalkan kita ngomongin bisnis perkebunan, ya pertanian perkebunan, itu tantangan utamanya itu ya itu hama penyakit, ya hama dan penyakit. Nah untuk hamanya sendiri di kelapa kopior ini itu sama dengan kelapa biasa. Jadi hama yang menyerang itu sama. Hama utamanya yang paling utama adalah kumbang Orites rhinoceros atau kita biasa sebutnya kumbang badak. Nah, karena bentukannya kayak badak gitu ya, ada culanya satu kayak badak. Kumbang ini merupakan hama asli tanaman kelapa. Jadi dia juga dikenal sebagai hama kelapa sawit. Tapi sebenarnya kelapa sawit itu karena bukan asli Indonesia, yang asli Indonesia itu tanaman kelapa, jadi sejatinya kumbang ini merupakan hama kelapa. Ya, jadi ketika kelapa yang ada dia nyerang kelapa sawit gitu. Jadi karena memang inangnya itu luas, jadi palma-palmaan lah, Arecaceae itu dapat diserang oleh kumbang ini. Nah kemudian Inang sebentar, inang itu apa Kang? Oh iya, Nah, jelasin. Inang itu kalau misalkan kita bicara hama penyakit, ya inang itu adalah tanaman yang diserang, ya tanaman yang diserang. Ya. Nah disebutnya inang gitu ya, tanaman yang diserang, tentu saja tanaman yang kita budidayakan gitu ya. Kalau misalkan kita budidayanya kelapa kopior, tanaman inangnya itu kelapa kopior gitu. Jadi inang utamanya itu kelapa, tapi dia bisa menyerang tanaman lain, kelapa sawit salah satu contoh lainnya. Nah kemudian hama lain yang bisa menyerang tanaman kelapa itu adalah kumbang janur. Nah kumbang janur atau Brontis palongisima itu adalah hama asli sini nih, Akamsi ya. Akamsi Kita ya. sih lihat. Akamsi berarti. Iya. Hama kampung sini. Iya. Akamsi ya, hama kampung sini ya. Jadi karena kelapa ini tanaman biodiversity-nya adalah di sini di Indonesia yang paling utama. Jadi hamanya yang kumbang janur ini itu selalu ada. Nah, dimanapun kita nanam kelapa itu selalu hadir nih. Jadi boleh dibilang hama-hama yang hama kumbang janur ini hama pasti ya. Gimana ya disebutnya? Apa ya istilahnya tuh hama apa Kang ya? Dimanapun selama di Indonesia pasti akan ketemu. Iya, Gitu aja. jadi Kalau yang nggak tahu kumbang janur nanti dimunculin nama itu. Ya, jadi kebagian. nah ini ya seperti ini kumbang janur. Jadi hama kumbang janur ini seperti namanya dia adanya di janur. Nah, betul. setelah setelah daunnya itu membuka, nah kelapa itu kan awalnya nutup nih, terus dia berubah jadi janur, nah itu ngebuka jadi, nah setelah membuka itu tidak ada lagi hamanya, jadi hanya dia ada di Fase lipatan-lipatan, tersebut. betul, gitu. Jadi khusus di fase janur saja, gitu. Terus kemudian hama lainnya adalah ulat-ulat api, ya ulat. Kalau kita di sawit
kita taunya UPDKS ya, ulat memakan daun kelapa sawit. Nah kalau misalkan di kelapa, ulat memakan daun kelapa. UPDK ya berarti. Kita sebutnya UPDK, itu macam-macam. Ada ulat api. Ulat api juga macam-macam, hampir semuanya ada juga di kelapa. Dan ulat kantong, ya, yang bentukannya kantong-kantong. Kemudian ada ulat bulu. Tentu saja ulatnya berbulu. Oh iya. Ya, dan suka bikin gatal itu. Suka menggantung-gantung, bikin gatal. Nah, semuanya ini hampir bisa dipastikan selalu ada, walaupun jumlahnya itu menyesuaikan tiap-tiap lokasi, biasanya berbeda. Jadi semacam di lokasi tertentu misalkan yang banyak kumang badaknya, di lokasi tertentu yang banyak kumang janurnya gitu. Tapi memang istilahnya itu menyesuaikan lokasi, itu harus dikonsultasikan nih. Hama apa nih yang banyak di lokasi tersebut, kita terserang apa nih, hamanya apa, tanaman kita terserang apa. Nah itu harus dikonsultasikan ke ahlinya. Kenapa? Karena pengendalian hama itu harus tepat. Nah, jadi ada istilahnya tepat sasaran, tepat alat atau metode kita pengendaliannya, dan tepat cara aplikasinya atau cara kita pengendaliannya gitu. Jadi semuanya itu harus tepat. Karena kalau misalkan hamanya A, kita aplikasi pengendalian untuk hama B, ya itu jelas salah sasaran. Dan hambur-hambur akhirnya. Betul gitu. Jadi saya kira pengendaliannya kurang efektif gitu. Baik, itu kan tadi hamanya nih. Kalau penyakitnya yang rentan dialami oleh ini ahlinya nih kalau penyakit ke Kang Deden ini nih. Jadi kalau tadi kita cerita hama yang tendensinya kecenderungan yang muncul pada musim kemarau. Betul. Nah, kita sekarang diskusi tentang penyakit. Penyakit ini tendensinya muncul pada musim hujan. Jadi pada intensitas hujan yang tinggi itu bisa jadi sangat memungkinkan untuk terjadi penjangkitan penyakit. Ya. Nah, terutama penyakit-penyakit pada fase bibitan nih, kalau tanaman, atau misalkan pada fase awal-awal penanaman. Jadi pada saat awal penanaman kita itu ada beberapa memang penyakit yang sering muncul, ini yang sering dikeluhkan. Di antaranya adalah bercak daun, dan yang utamanya adalah busuk janur atau busuk pucuk. Ya, di luar dari penyakit-penyakit yang memang saat ini juga ada beberapa penyakit yang hanya muncul di areal-areal tertentu. Ya, misalnya karena adanya fitoplasma dan lain-lain. Nah, ini juga cerita menarik nih tentang fitoplasma. Ini yang memang tidak boleh masuk ke Indonesia. Fitoplasma itu apa sih, Kang? Nah, jadi fitoplasma ini mirip dengan bakteri. Jadi cairan fito itu tanaman gitu ya, plasma itu cairan ya. Jadi dia masuk di dalam jaringan tanaman. Memang tapi itu posisi sekarang bukan yang umum ditemukan ya, tapi memang diusahakan tidak boleh masuk gitu ya. Tidak boleh tanaman kita ada yang terkena. Hanya saja karena kelapa kopior itu produksinya di kita secara internal gitu ya, kita betul-betul jaga dari adanya penyakit-penyakit yang yang mungkin utama gitu ya, yang parah itu tidak boleh. Bahkan kita melalui budidaya dan teknologi di kita ya Kang ya, bahwa tanaman atau bibit-bibit yang kita keluarkan sudah terbebas dari segala penyakit ya, yang kita harapkan itu seperti itu. Nah, di bibitan ada namanya penyakit bercak. Ya, bercak daun ini biasanya selain dari di bibitan itu suka muncul pada musim hujan, tapi juga di lapangan juga suka muncul pada saat penanaman awal ya. Jadi 1 tahun pertama itu fase yang boleh dibilang kritis, yang kita harus jaga betul tanaman kita jangan sampai terserang penyakit bercak daun. Ya, bercak daun dan tadi busuk pucuk atau busuk karena Phytophthora. Ya. Nah, kalau bercak daun ini penyebabnya adalah patogen atau jamur penyebab bercak. Di antaranya adalah Pestalotiopsis, Colletotrichum, Cercospora, Curvularia. Nah, itu yang mereka yang sering menyebabkan gejala bercak pada tanaman di fase-fase awal penanaman. Gitu. Kemudian kalau tadi busuk janur itu biasanya disebabkan oleh Phytophthora. Ya, Phytophthora palmivora. Nah, terus gimana nih seandainya itu terjadi? Langkah apa yang harus kita lakukan? Ya tentu saja kita ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Tadi seperti Pak Cip sampaikan, memang ada dengan pengendalian secara kimia gitu ya. Ada juga pengendalian secara biologis. Ya.
Yang lebih sustain yang mana? Tentu saja yang biologis. Nah, terus bagaimana nih positioning pengendalian dengan secara kimia ini seperti apa Sobat Kopior? Nah, pengendalian kimia ini sifatnya itu supresif. Ya, supresif itu apa artinya? Artinya pengendalian yang yang pada saat itu untuk menurunkan bagaimana kejadian penyakit di lapangan, ya, yang sifatnya segera seperti itu. Sementara nanti yang untuk preventif tadi yang pengendalian secara biologis. Nah, contoh pengendalian biologis diantaranya dengan menggunakan trichoderma. Ya, PPKS unit Bogor dan PPKS pada secara umum di PPKS itu pengendalian dengan menggunakan agens biologis, yakni dengan menggunakan trichoderma. Kita ada punya beberapa produk untuk pengendalian tersebut, ya, namanya adalah di Grimigi. Gitu ya. Jadi bisa menggunakan Grimigi dan juga bisa menggunakan mycorrhiza. Jadi trichoderma itu di dalam produk Grimi, kemudian mycorrhiza itu ada di dalam produk Miza. Mungkin di PPKS juga sudah ada ya? Sudah ada. Jadi Sobat Kopior semua bisa kemudian mengakses nih cara untuk memperoleh Grimigi atau trichoderma tadi dan mycorrhiza tadi dalam Miza tadi itu di PPKS. Jadi bisa untuk preventif dalam pengendalian terhadap penyakit tanaman. Gitu. Nah, terus kemudian kalau menggunakan kimia seperti apa? Nah, tentu saja dengan metode pengendalian kimia ini harus melalui konsultasi ya, yang konsultasi yang kontinu seperti itu. Beberapa bahan aktif yang biasa digunakan diantaranya bahan aktif benomil seperti itu ya. Beberapa merek dagang juga ada di pasaran dan itu saya berharap melalui konsultasi tentunya ya, jangan kemudian setelah karena ini bahan kimia ya, jangan kemudian melakukan tindakan pengendalian tanpa konsultasi seperti itu. Tadi kita juga bilang ya harus efektif berarti ya. Betul, harus memenuhi syarat yang 5T tadi ya, tepat dalam 5 hal gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya Sobat Kopior ini katakanlah mau coba tanam, tapi ada riwayat serangan sebelumnya sebelum tanam, itu harus seperti apa identifikasinya? Ya, oke, saya lanjutkan ya. Ini kalau terkait penyakit, misal di areal yang akan kita tanam itu sebelumnya, semisal areal penanaman komoditas tertentu seperti itu ya. Semisal sebelumnya di areal tersebut ditanam kakao, kemudian akan dikonversi ke tanaman kelapa seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana menghubungkan dengan Pak, ini potensinya apa nih yang muncul di situ? Tentu saja potensi yang berasal dari penanaman tanaman komoditas sebelumnya. Ya. Nah, memang ini memang juga perlu perhatian, gitu ya, perlu perhatian dan perlu antisipasi. Sehingga nanti pada saat pembukaan lahan, pengelolaan lahan, pembuatan lubang tanam. Nah, pada fase-fase tersebutlah ya, terutama pada saat persiapan dan akan penanaman di lubang tanamnya, maka kita harus melakukan strategi-strategi terhadap pengendalian terutama penyakit-penyakit yang berasal dari akar seperti itu. Memang identifikasi juga perlu ya? Perlu. Sebelum dilakukan betul. penanaman. Dan bahkan Sobat Kopior semua sebagai praktisi pertanian yang mungkin nanti akan menanam gitu ya, atau sebagai yang punya tanaman mau nanam nih, itu harus memiliki kemampuan untuk diagnosis terhadap penyakit. Dan ini setidaknya yang sederhananya betul, dan ini bisa nanti kita arahkan melalui koko klinik. Koko klinik. Ya. Bisa sambil berjalan, sambil konsultasi tentunya. Iya, tentunya seperti itu. Kemudian bagaimana jika sudah kadung ditanam, lalu ada serangan gitu tadi, itu baik hama dan penyakit, baiknya langkah awalnya harus seperti apa dulu? Oke, baik. Apa Pak Cip mau menambahkan? Silakan. Oh, saya. Jadi kalau beresin dulu. Ini kaitannya masih di penyakit berarti ya. Kalau kemudian tadi sudah ditanam, tanamannya, kemudian apa sih langkah-langkah yang kemudian perlu kita lakukan seperti itu ya untuk mengendalikan atau mengelola tanaman kita ini jangan sampai terserang penyakit. Yang pertama adalah monitoring. Ya. Jadi Sobat Kopior semua dalam kaitannya dengan pemeliharaan tanaman itu ada yang dikenal
stepnya itu sebagai monitoring. Ya, monitoring baik terhadap serangan hama maupun terhadap serangan penyakit. Nah, dasarnya monitoring ini adalah kemampuan ya pengelola kebun ya untuk mendiagnosis mendiagnosis apakah dia terserang hama atau terserang penyakit. Kalau dia terserang hama, hamanya apa? Kalau terserang penyakit, penyakitnya apa? Dan kalau misalkan terkhusus untuk penyakit itu kita dekati dengan pendekatan mengenal yang namanya gejala dan identitas atau tanda dari patogen penyebab penyakit itu. Begitu Pak Sis. Jadi dengan mengetahui itu, maka kita akan lanjutkan nanti dengan arah bagaimana pengendalian selanjutnya. Apa yang mau kita gunakan? Teknik seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi pengelolaan nanti akan berujung pada sistem pengelolaan terpadu. Seperti itu, Sis.